Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat api neraka dan ahlinya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga hitam gelap, bagaikan malam yang gelap kelam. Diriwayatkan bahawa Yazid bin Marsad selalu menangis sehingga tidak pernah kering air matanya. Dan ketika ditanya, jawabnya, andai kata Allah mengancam akan memenjarakan aku bila berdosa dalam kamar mandi selama 1000 tahun, nescaya sudah selayaknya air mataku tidak berhenti. Maka bagaimana sedang kini telah mengancam akan memasukkan aku ke dalam api neraka yang telah dinyatakan selama 3000 tahun. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid berkata, sesungguhnya di Jahannam ada beberapa perigi berisi ular-ular sebesar leher unta dan kala jengking sebesar keledai. Maka larilah orang-orang ahli neraka ke ular itu. Maka bila tersentuh oleh bibirnya langsung terkelupas rambut, kulit dan kuku. Dan mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu kecuali jika lari ke dalam neraka. Abdullah bin Jubair meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam api neraka ada ular-ular sebesar leher unta. Jika menggigit, maka rasa pedih bisanya tetap terasa hingga 40 tahun. Juga di dalam neraka ada kala jengking sebesar keledai. Jika menggigit, maka akan terasa pedih bisanya selama 40 tahun. Al-Amasi dari Yazid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya apimu ini sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka, dan andaikan tidak diinginkan ke dalam laut 2 kali nescaya kamu tidak dapat mempergunakannya. Mujahid berkata, sesungguhnya apimu ini berlindung kepada Allah dari neraka Jahannam. Dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan ahli neraka iaitu seorang yang bersandal dari api neraka dan dapat mendidihkan otaknya seolah-olah di telinganya ada api, di giginya berapi dan di bibirnya ada uap api dan keluar ususnya dari bawah kakinya. Bahkan ia berasa bahawa dialah yang terberat sisanya dari semua ahli neraka, padahal ia yang sangat ringan sisanya dari semua ahli neraka. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, orang-orang neraka memanggil malaikat Malik tetapi tidak dijawab selama 40 tahun. Kemudian dijawab bahawa kamu tetap tinggal dalam neraka. Kemudian mereka berdoa memanggil Tuhan, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka ini. Maka bila kami mengulangi perbuatan-perbuatan kami yang lalu itu, berarti kami zalim. Maka tidak dijawab selama umur dunia ini 2 kali. Kemudian dijawab, hina-dinalah kamu di dalam neraka dan jangan berkata-kata. Demi Allah, setelah itu tidak ada yang dapat berkata-kata walau satu kalimat. Sedangnya terdengar hanya nafas keluhan dan tangis rintihan yang suara mereka hampir menyamai suara himar, ini keledai. Qatadah berkata, hai kaumku, apakah kamu merasa bahawa itu pasti akan terkena pada dirimu? Ataukah kamu merasa akan kuat menghadapinya? Hai kaumku, taat kepada Allah itu jauh lebih ringan bagi kamu. Kerana itu taatilah. Sebab orang ahli neraka itu kelak akan mengeluh selama 1000 tahun, tetapi tidak berguna bagi mereka. Lalu mereka berkata, dahulu ketika kami di dunia, bila kami sabar, lambat laun mendapat keringanan dan kelapangan, maka
mereka lalu sabar 1000 tahun dan tetap siksa mereka tidak diringankan, sehingga mereka berkata, ajazina am sabarna malana min mahish. Apakah kami mengeluh atau sabar tidak dapat mengelakkan siksa ini? Lalu minta hujan selama 1000 tahun kerana sangat haus dan panas neraka. Maka mereka berdoa selama 1000 tahun. Maka Allah berkata kepada Jibril, apakah yang mereka minta? Jawab Jibril, engkau lebih mengetahuinya ya Allah. Mereka minta hujan. Maka tampak pada mereka awan merah sehingga mereka mengira akan turun hujan. Maka dikirim kepada mereka kala-kala jengking sebesar keledai yang menggigit mereka dan terasa sangat pedih gigitan itu selama 1000 tahun. Kemudian mereka minta kepada Allah selama 1000 tahun untuk diturunkan hujan. Maka tampak hujan mereka awan yang hitam. Mereka mengira bahawa itu akan hujan. Tiba-tiba turun kepada mereka ular-ular sebesar leher unta yang menggigit mereka. Dan gigitan itu terasa pedihnya sehingga 1000 tahun. Dan inilah arti ayat zidnahum azaba fawqal azabi. Kami tambahkan kepada mereka siksa di atas siksa. Kerana mereka dahulu telah kafir, tidak percaya dan melanggar tuntunan Allah. Kerana itulah maka siapa yang ingin selamat dari sisi Allah harus bersabar sementara atas segala penderitaan dunia dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah dan menahan syahwat hawa nafsu. Sebab syurga itu memang diliputi dengan kesukaran-kesukaran, sedang neraka itu diliputi syahwat-syahwat. Seorang pujangga berkata, dalam usia tua itu cukup pengalaman untuk mencegah orang yang tenang dari sifat kekanak-kanakan. Apabila telah menyala api di rambutnya, yakni beruban, saya melihat seorang itu ingin hidup tenang bila dahan pohon telah menguning sesudah hijaunya. Jauhilah kawan yang busuk dan berhati-hatilah jangan menghubunginya. Tapi bila tidak dapat, maka ambil hatinya. Dan berkawanlah pada orang yang jujur, tapi jangan suka membantah padanya. Engkau pasti akan disukai selama engkau tidak membantah kepadanya. Berkawanlah dengan orang bangsawan dan yang berakhlak baik budinya. Maka siapa berbuat baik pada orang yang tidak berbudi, bererti ia telah membuang budi itu ke dalam laut. Dan Allah mempunyai syurga yang selebar langit, tetapi diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah memanggil malaikat Jibril dan menyuruhnya melihat syurga dengan segala persiapan untuk ahlinya. Maka ketika kembali kepada Jibril, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun yang mendengarnya, melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Maka diliputi dengan sebab kesukaran dan menyuruh Jibril kembali melihatnya. Maka kembali melihatnya. Kemudian ia berkata, demi kemuliaanmu, saya khawatir kalau tiada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Kemudian disuruh melihat neraka dan semua yang disediakan bagi ahlinya. Maka kembali Jibril dan berkata, demi kemuliaanmu, tidak akan masuk ke dalamnya seorang yang telah mendengarnya. Kemudian diliputi dengan kepuasan syahwatnya dan diperintah supaya kembali melihatnya. Kemudian dilihatnya kembali, berkata, saya khawatir kalau tiada seorang pun melainkan akan masuk ke dalamnya. Juga Nabi SAW bersabda, kamu boleh menyebut tentang neraka sesukamu, maka tiada kamu menyebut sesuatu melainkan api neraka itu jauh lebih ngeri dan lebih keras daripadanya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Maimun bin Mahran berkata, ketika turun, wa inna jahannama lamau'ituhum ajma'in. Sungguh neraka jahanam itu sebagai ancaman bagi semua mereka. Salman meletakkan tangan di atas kepalanya dan lari keluar selama 3 hari baru diketemukannya. Yazid Ar-Raqashi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat yang tiada biasa datang, dalam keadaan yang berubah mukanya. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa aku melihat kau berubah muka?" Jawabnya, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu pada saat di mana Allah menyuruh supaya dikubarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa neraka Jahanam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum merasa aman daripadanya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat Jahannam." Jawabnya, "Ya, ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur, kerana sangat panasnya Jahanam itu, sangat dalam, dan perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu ada mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ada bahagian tertentu dan dari orang laki-laki dan perempuan. Nabi SAW bertanya, "Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami?" Jawabnya, "Tidak, tapi selalu terbuka. Setengahnya di bawah dari lainnya. Dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70,000 tahun. Tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali lipat ganda. Maka digiring ke sana musuh-musuh Allah, sehingga bila telah sampai ke pintunya, disambut oleh malaikat-malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu. Maka rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga tembus ke dubur, dan diikat tangan kirinya ke lehernya, sehingga tangan kanannya dimasukkan dalam dada dan tembus ke bahunya. Dan tiap manusia diganding dengan syaitan-syaitannya, lalu diseret tersungkur mukanya sambil dipukul oleh para malaikat dengan pukul besi. Tiap mereka ingin keluar kerana sangat risau, maka ditanamkan ke dalamnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Siapakah penduduk masing-masing pintu?" Jawabnya, "Pintu yang terbawah untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa AS, serta keluarga Fir'aun sedang namanya Al-Hawiyah. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. Pintu ketiga tempat orang-orang Sabi'in bernama Sakar. Pintu keempat tempat iblis dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Ladha. Pintu kelima orang Yahudi bernama Hutamah. Pintu keenam tempat orang-orang Kristian, ini Nasrani, bernama Sa'ir." Kemudian Jibril diam segan pada Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW bertanya, "Mengapa kau tidak terangkan penduduk pintu ke-7?" Jawabnya, "Dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertaubat." Maka Nabi SAW jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi SAW di pangkuan Jibril sehingga sedar kembali. Dan ketika sudah sedar, Nabi SAW bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku. Apakah ada orang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya, "Ya,
iaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Jibril juga menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang, dan bila sembahyang selalu menangis dan minta kepada Allah. Dan pada hari yang ketiga datang Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka tidak ada yang menjawabnya sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar datang dan berkata, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan ketika mendapat jawapan, ia pun menepi dan menangis. Kemudian datang Salman Al-Farisi dan berdiri di muka pintu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu dengan junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan ketika tidak mendapat jawapan, ia menangis sehingga jatuh dan bangun, sehingga sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu anhu. Dan di muka pintunya ia mengucapkan, "Assalamualaikum hai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bertepatan itu Ali radhiyallahu anhu tidak ada, lalu bertanya, "Hai putri Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk sembahyang dan tidak berkata-kata kepada orang, juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu kepadanya." Maka segeralah Fatimah memakai baju yang panjang dan pergi sehingga sampai di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam sambil berkata, "Saya Fatimah ya Rasulullah." Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud sambil menangis. Maka mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapakah kesayanganku? Bukakan pintu untuknya." Maka masuklah Fatimah, dan ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangislah ia kerana melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pucat sembab mukanya kerana banyak menangis dan sangat sedih. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menimpa padamu?" Jawabnya, "Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam, lalu menerangkan bahawa bahagian yang teratas daripadanya untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan tangis dan duka citaku." Ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara masuknya?" Jawabnya, "Digiring oleh malaikat ke neraka tanpa dihitamkan muka, juga tidak biru mata mereka, dan tidak ditutup mulut mereka, dan tidak digandingkan dengan syaitan. Bahkan dibelenggu atau dirantai." Tanya pula, "Lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka?" Jawabnya, "Adapun kaum laki-laki ditarik janggutnya, sedang yang wanita ditarik rambutnya. Maka beberapa banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka, 'Alangkah tua dan lemahku.' Demikian pula yang muda, 'Wahai kemudaanku dan bagus rupaku.' Sedang wanita mengeluh, 'Wahai alangkah maluku,' sehingga dibawa ke malaikat Malik. Dan ketika telah dilihat oleh malaikat Malik, lalu bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Maka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan tersiksa seperti orang-orang ini. Muka mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulutnya tidak tutup, juga tidak diikat bersama syaitannya, dan tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka." Jawab malaikat, "Demikianlah kami diperintah membawa orang-orang ini kepada sedemikian rupa." Lalu ditanya oleh Malik, "Siapakah kamu, wahai orang-orang yang celaka?" Dalam diriwayat, ketika mereka digiring oleh malaikat, selalu memanggil, "Wa Muhammad." Tetapi setelah melihat malaikat Malik, lupa akan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hebatnya malaikat Malik. Lalu ditanya, "Siapakah kamu?" Jawab mereka, "Kami umat yang dituruni Al-Quran, dan kami telah puasa bulan Ramadan." Lalu Malik berkata, "Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu mereka menjerit, "Kami umat Muhammad." Maka malaikat Malik bertanya,
Tidakkah telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah Ta'ala? Dan ketika telah berada di tepi Jahannam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, "Hai malaik, izinkan saya akan menangis." Maka diizinkan, lalu mereka menangis sampai habis air mata, kemudian menangis dengan darah, sehingga berkata Malik, "Alangkah baiknya menangis ini diandai kata terjadi di dunia, kerana takut kepada Allah. Nescaya kamu tidak akan tersentuh api neraka pada hari ini." Lalu malaikat Malik berkata kepada Zabaniyah, "Lemparkan mereka ke dalam neraka." Dan bila telah dilempar, mereka serentak menjerit, "La ilaha illallah." Maka surutlah api neraka. Malik berkata, "Hai api, sambarlah mereka." Jawab api, "Bagaimana akan menyambar mereka padahal mereka mengucapkan La ilaha illallah?" Malik berkata, "Ambillah mereka." Jawab api, "Bagaimana akan dapat mengambil mereka sedang mereka membaca La ilaha illallah?" Malik berkata, "Demikianlah perintah Tuhan Rabbul Arsy." Maka ditangkaplah mereka oleh api, ada yang hanya sampai di tapak kaki, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke tengah badan, ada yang sampai ke leher. Maka bila telah sampai ke muka, Malik berkata, jangan membakar muka mereka, kerana mereka telah lama sujud kepada Allah. Juga jangan membakar hati mereka, kerana mereka telah haus pada bulan Ramadan. Maka tinggal dalam neraka beberapa lama sambil menyebut, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hanan, Ya Manan. Kemudian bila telah selesai hukuman mereka, maka Allah memanggil Jibril dan menanyakan, "Ya Jibril, bagaimanakah keadaan orang-orang maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Jibril, "Ya Tuhan, Engkau lebih mengetahui." Lalu diperintah, "Pergilah kau lihatlah keadaan mereka." Maka pergilah Jibril alaihissalam kepada Malik yang sedang duduk di atas mimbar di tengah Jahannam. Dan ketika Malik melihat Jibril, segera bangun hormat dan berkata, "Ya Jibril, mengapakah kau datang ke sini?" Jawabnya, "Bagaimana keadaan rombongan yang maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Malik, "Sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Mereka telah terbakar badan dan daging mereka, kecuali muka dan hati mereka masih berkilauan iman." Jibril berkata, "Bukalah tutup mereka supaya saya dapat melihat mereka." Maka Malik menyuruh Zabaniyah membuka tutup, dan ketika mereka melihat Jibril, mengerti bahawa ini bukan malaikat, bagian menyesa. Lalu mereka bertanya, "Siapakah hamba yang sangat bagus rupanya itu?" Jawab Malik, "Itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ketika mereka mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka serentak menjerit, "Ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritakan bahawa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya, dan beritakan kepadanya keadaan kami." Maka kembalilah Jibril menghadap kepada Allah. Lalu ditanya, "Bagaimana kamu melihat umat Muhammad?" Jawabnya, "Ya Tuhan, alangkah jelek keadaan mereka dan sangat sempit tempat mereka." Lalu bertanya, "Apakah mereka minta apa-apa kepadamu?" Jawabnya, "Ya, mereka minta disampaikan salam mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritakan kepadanya keadaan semasa keadaan mereka." Maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan semua pesanan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal dalam kemah dari permata yang putih, mempunyai 4,000 pintu. Tiap pintu 2 daun pintu emas. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, saya datang kepadamu dari rombongan orang-orang yang durhaka dari umatmu yang masih tersiksa dalam neraka. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahawa keadaan mereka sangat jelek dan sangat sempit tempat mereka." Maka pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bawah arsy dan bersujud dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah menyuruh Nabi, "Angkatlah kepalamu dan mintalah, nescaya akan diberi, dan ajukan syafaatmu pasti akan diterima." Maka Nabi Muhammad berkata, "Ya Tuhan,
Orang-orang yang durhaka dari umatku telah terlaksana pada mereka hukummu dan balasanmu, maka terimalah syafaatku. Allah berfirman, aku terima syafaatmu terhadap mereka. Maka pergilah ke neraka dan keluarkan daripadanya orang yang pernah mengucap La ilaha illallah. Maka pergilah Nabi Muhammad ke neraka, dan ketika dilihat oleh malaikat Malik, segera ia bangkit lalu ditanya, Hai Malik, bagaimanakah keadaan umatku yang durhaka? Jawabnya, alangkah jelek keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Lalu diperintah, bukalah pintu dan angkat tutupnya. Maka apabila orang-orang neraka itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka serentak menjerit, Ya Muhammad, api neraka telah membakar kulit kami. Maka dikeluarkan semuanya berupa arang. Lalu dibawa mereka itu ke sungai di muka pintu syurga bernama Nahrul Hayawan. Dan di sana mereka mandi, kemudian keluar sebagai orang muda gagah elok. Bolak matanya, sedang wajah mereka bagaikan bulan. Tertulis di atas mereka Al-Jahannamiyun, atau orang-orang Jahannam yang telah dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kemudian mereka masuk ke syurga. Apabila orang-orang neraka melihat kaum muslimin telah dilepaskan dari neraka, mereka berkata, aduh, sekiranya kami dahulu Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka. Demikianlah sebagai firman Allah, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pada suatu saat kelak, orang-orang kafir ingin andaikan mereka menjadi orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan maut itu berupa kambing kibas putih hitam. Lalu dipanggil orang-orang syurga dan ditanya, apakah kenal maut? Maka mereka melihat dan mengenalnya. Demikian pula ahli neraka ditanya, apakah kenal maut? Lalu mereka melihat dan mengenalnya. Kemudian kambing itu disembelih di antara syurga dan neraka. Lalu diberitahu, hai ahli syurga, kini kekal tanpa mati. Hai ahli neraka, kini kekal tanpa mati. Demikianlah ayat wa anzirhum yaumal hasrati iz qudhiyal amru. Ingatkanlah mereka akan hari kemenyesalan ketika maut telah dihapuskan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, janganlah gembira seseorang yang lacur dengan suatu nikmat, kerana di belakangnya ada yang mengejarnya, iaitu Jahannam. Tiap-tiap berkurang ditambah pula nyalanya. Wallahu a'lam.